Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya ya. Tentunya saya akan memberikan edukasi pada pagi ini untuk menemani Anda kerja. Tentunya akan saya lengkapi di sini, termasuk rekom daripada koin-koin yang untuk persiapan di bull market yang akan datang. Juga nanti paling tidak juga jurus maut kita, strategi kita dalam menghadapi permainan yang akan terjadi di tahun depan, tahun 2024, akhir tahun. Dan dalam perjalanan ke sana nanti tentunya akan ada up ataupun down ya, banting-bantingan tetap masih akan terjadi. Tapi juga hati-hati, belum tentu ya, belum tentu. Masalahnya di tahun 2021 itu dibanting sama Elon, yang mana Elon jual hampir keseluruhan BTC-nya dan mengatakan sudah nggak bisa untuk jual beli di Tesla ya, BTC-nya. Maka banyak yang cabut BTC itu. Tapi itu semua permainan. Tiba-tiba pas tahun yang sama kemudian terbang lagi mulai Agustus sampai Desember. Itu yang namanya permainan. Jadi permainan itu, kalau Anda ngerti, yang banting ataupun yang ngangkat harga itu kan mereka. Kita diuji ketahanan dompet kita, dimainkan. Kalau dia nanti di tahun ini nggak akan ada bantingan, bisa terjadi. Karena apa? Di tahun 2021 itu kan ada COVID juga. Kalau di tahun sekarang ini, jika nanti yang biasanya diperkirakan Februari Maret dibanting, ketika nanti tanggal 10 besok Januari ETF super disetujui, wow, itu bisa malah terbang. Karena apa? Banyak sekali sekarang yang mengatakan bahwa aduh nanti akan turun. Anda turun bingung ya, pinginnya naik, setelah sekarang naik nanti bilangnya bingung lagi kapan turun bingung, naik bingung. Itu kebiasaan Anda tuh, jeleknya di situ. Jadi kalau dalam kripto itu pemenangnya long invest ya. Ini saya kasih pengertian dikit sambil ngobrol untuk pondasi Anda dalam bermain kripto. Intinya kita itu salah masuk dan salah TP yang membuat kita itu terjungkal dan akan jadi kebodohan selama-lamanya. Coba yang orang tahun 2020 masuk, tahun 2021 awal tahun masuk, santai-santai saja dia, nggak mikirin tetek bengek, tahu-tahu nanti bull market dijual. Itu yang pemenangnya. Sebagai contoh ini, Mas Bro di sini pemain kecil umpamanya ya. Saya bermain sekitar 100 ataupun 50 juta. Saya nyopet BTC ya, trading di BTC. Paling dapat berapa? 1 juta, 2 juta, kadang 300.000 pun kalau lagi satu week ya, kita sikat, kita ambil. Dapatnya nggak seberapa, siang malam nungguin candle ngepet, sekali kita lengah sedikit tiang panjang hantam ke bawah ya, 10 juta, 15 juta habis. Kalau kita nggak CL ya, nanti makin dalam makin habis lagi. Itu yang namanya trade seperti itu. Apalagi yang main lepret, waduh, modal habis. Makanya saya katakan di sini santai slow. Yang kaya tahun 2021 itu, yang tahun 2020 itu masuk ya. Saat ini nanti halvingnya tahun depan 2024, yang sekarang ini tinggal 1 bulan lagi sudah akan masuk ke tahun 2024. Saatnya masuk. Kalau turun ya biar saja naik turun tetap nanti akan diangkat naik. Bikin pusing aja berita yang bayar dia, yang media juga yang punya dia. Yang penting kita sekarang masuk, mau turun ya nggak apa-apa. Emangnya Anda mau TP sekarang? Nggak ada yang namanya di kripto masuk sekarang besok cuan, nggak ada ya. Saya rasa sudah paham ya mengenai begituan, masa nggak paham. Ini BTC kemarin sempat 500 berapa, 60-an ya, langsung pada geger. Tahu-tahu malamnya jam 1-an kalau nggak salah malam, naik tinggi lagi sampai 588. Ya begitu namanya market. Apalagi nanti kalau pas dibilang Januari bantingan-bantingan itu, ada yang meramalkan ke 30k ya, sampai 25k. Kalau semua orang tahu arahnya ke sana, otomatis orang akan pasang short semua dong.
Ya setelah pasang short semua, bandar itu akan menimbang banyak mana nanti. Bisa jadi kalau yang pasang short banyak sekali langsung diangkat lagi, nggak jadikan harga turun ke bawah. Itu bisa, wong ini naik turun itu kan mereka yang bikin. Yang penting kalau kita long invest jangka panjang buat kerja real ya kita santai-santai saja. Ketika turun serok kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya ya nunggu sampai yang Anda sudah investkan, nanti tunggu sampai bull market ya. Langsung ini untuk rekom dari saya. Ini LTC kan kemarin habis halving, ini juga belum dimainkan harganya ya, yang mana itu jadi legal tender di US, salah satunya BTC, ETH, Bitcoin Cash, dan salah satunya ini adalah LTC. Ini akan diterbangkan nanti, ini belum dapat momen, juga habis halving juga kan biasanya 1 tahun, apalagi ditambah dengan halving BTC, wow meroket nanti. LTC itu akan jadi idola, termasuk ada Porto Mas, belum masuklah LTC ya. Yang kedua, koin-koin yang akan jadikan Anda jutawan, juga yang koin baru. Kita harus memilih koin yang akan jadikan Anda kaya. Yang belum pernah menjadikan orang kaya itu ada di OP sama ARB. Kalau nanti jadi itu akan jadi orang kaya dari situ. Contohnya dulu waktu harganya murah Matic, waktu harganya murah Dogecoin ya, itu Anda masuk, kemudian waktu harga tinggi itu kan jadi jutawan Anda. Nah ini belum jadi jutawan, ada potensi di OP sama ARB, itu koin-koin yang bagus ya. Terus juga koin yang, kalau itu kan tadi koin yang sudah pernah belum pernah menjadikan orang kaya, koin baru itu salah satunya masuk koin-koin itu. Sebab dulu waktu koin-koin baru yang belum pernah jadikan orang kaya itu pada momennya akan terbang gila-gilaan jadikan orang kaya ya, seperti Dogecoin sama Matic itu. Nah kalau sekarang cari koin yang pernah terbang tinggi, sekarang lagi hancur-hancuran, juga punya proyek yang progres, ya masuklah Anda. Kalau urusan pergiman masuk di Sandbox ya. Kalau yang mau nggak sandbox, ada lagi yang urusan blockchain, Algorand. Algorand itu kan ATH-nya sampai 43.000, sekarang berapa harganya, cuma 2.000, itu bisa masuk ke Algorand ya. Saya rasa itu. Kalau yang untuk project jangka panjang long invest 10-20 tahun nggak jadi soal, akan jadikan Anda jutawan, ada potensi di Cardano sama SRP ya. Kalau koin-koin micin ya saya sarankan hanya di PP. Kalau yang lain-lain jangan, hanya untuk scalpingan saja, hanya untuk bumbu-bumbu aja, jangan mainkan di koin-koin yang sembarangan ya. Nah ini Polkadot, ini salah satu koin nggak ada berita miring, Parachain ini ya, ini kerjasama juga dengan Cardano ya. Ini Litecoinnya ya, saya rasa paham cukup ya. Saya akan ngasih tahu tentang berita-berita. Oh iya, satu lagi, Cosmos, bisa Cosmos, Avak itu koin-koin yang untuk long loh ya, yang nanti dipanen di tahun depan, nggak sekarang masuk besok cuan nggak ya, masih naik turun masih terbuka. Langsung kita mengenai berita tentang halving supaya Anda paham, yang pemula yang belum ngerti halving. Bitcoin melonjak pasca halving pertama, apa yang akan terjadi di tahun 2024? Jadi 11 tahun yang lalu itu komunitas kripto menyaksikan momen bersejarah pertama kali bagi Bitcoin, di mana nilai tukarnya hanya $12 atau setara dengan Rp180.000. Kini mata uang digital ini telah mencapai harga fantastis di angka 37.000 US dollar ataupun setara 580-an juta sekarang ya. Kalau sekarang peristiwa halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali ini telah membawa dampak signifikan terhadap harga Bitcoin, dan dengan halving keempat yang akan datang di April 2024, banyak yang bertanya-tanya sebagai tinggi lagi kah Bitcoin akan melonjak. Pasti akan terbang tinggi, apalagi adopsi gila-gilaan para pelaku pasar, bos-bos ya, bos-bos besar, big boss, BlackRock ya, Fidelity ya, JP Morgan dan lain-lain ya, banyak ya. Jadi halving pertama Bitcoin terjadi pada tanggal 28 November 2012 ketika harga Bitcoin masih berada di kisaran $12. Sejak saat itu ya, nilai Bitcoin telah mengalami kenaikan yang luar biasa. Halving ini merupakan mekanisme yang diprogram untuk mengurangi inflasi dan meningkatkan kelangkaan Bitcoin dengan memotong hadiah blok yang diterima penambang sebesar 50%. Jadi hati-hati sekali
tahun depan tuh udah halving BTC. Makanya persiapan dari sekarang, yang kaya tahun 2021 tuh masuk tahun 2020 ya. Saat ini sama ini, tahun 2023 masuk, padahal tinggal 1 bulan lagi ya, nanti akan halving di tahun 2024 di bulan April. Sekarang waktunya untuk masuk di panennya bull market yang akan datang, berarti 1 tahun setelah halving, paling cepat ya akhir tahun 2024 ya. Paham ya? Saya rasa itu ya. Setelah halving pertama, hadiah untuk penambangan turun dari 50 BTC menjadi 25 BTC per blok ya. Halving kedua terjadi pada tahun 2016 dan mengurangi hadiah menjadi 12,5 BTC, dan halving ketiga pada tahun 2020 memotong lagi menjadi 6,25 BTC ya. Setiap halving telah mengkontribusi pada lonjakan harga Bitcoin dengan harga mencapai hampir 1,00 US dollar setelah halving pertama dan hampir 20.000 US dollar setelah halving kedua. Wow, dampak halving terhadap harga Bitcoin. Harga Bitcoin telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus harga mata uang ini ya. Hanya setahun setelah halving pertama, harga Bitcoin naik hampir 100 kali lipat. Halving kedua memicu lonjakan sebesar 350% dalam setahun. Dan setelah halving ketiga, Bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa di hampir 69.000 US dollar pada November 2021. Peningkatan kelangkaan Bitcoin akibat halving telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan harganya. Dengan halving keempat yang dijadwalkan pada 17 April 2024, banyak penggemar Bitcoin yang optimis bahwa harga akan kembali melonjak, terutama dengan harapan bahwa regulator sekuritas Amerika Serikat akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin. Prospek halving mendatang dan pengaruhnya. Komunitas kripto dengan penuh antisipasi menunggu halving keempat Bitcoin yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap harga. Halving ini tidak akan menjadi yang terakhir karena diharapkan akan ada 34 halving lagi hingga hadiah pembayaran mencapai 0 BTC setelah 21 juta Bitcoin telah ditambang. Proses ini diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2140 dengan setiap halving Bitcoin semakin mendekati batas maksimum pasokannya ya, yang menambah kelangkaan dan potensi kenaikan harga. Jadi saya rasa sudah cukup ya kalau saya baca, nggak ada habis-habisnya mengenai BTC halving ini. Yang jelas ini siklusnya kan 4 tahun sekali, baru halving keempat bro, yang mana nanti sampai tahun 2140. Jadi masih dalam siklusnya, tetap akan masih berjalan dalam relnya. Nggak mungkin nggak setiap halving akan naik tinggi. Jadi nggak usah bingung karena siklusnya ya itu 4 tahun sekali ya, yang mana baru halving keempat masih tetap dalam siklusnya 4 tahun sekali, pasti akan naik, nggak mungkin nggak naik. Kalau naik turun, lihatin saja kita untuk long invest ini ya. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan untuk menjadikan pertimbangan Anda dalam investasi ataupun menambah pengetahuan Anda tentunya mengenai halving itu seperti itu, biar yang pemula paham ya, saya rasa itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.